Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan fisika thermal. Untuk kali ini kita akan membahas tentang hukum pertama termodinamika. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah diperkenalkan berkaitan dengan temperatur, ya, definisi temperatur, kemudian hubungan antara temperatur dengan kesetimbangan thermal, alat yang digunakan untuk mengukur temperatur atau termometer, ya. Kesetimbangan thermal pada perkuliahan sebelumnya kita sudah memahaminya bahwa kesetimbangan thermal ini berkaitan dengan pertukaran energi, dan kita juga sudah membahas tentang hubungan antara temperatur dengan energi. Pada kali ini kita akan membahas tentang hukum pertama termodinamika atau yang umum, ya, kita kenal dengan istilah hukum kekekalan energi. Sebelum kita masuk kepada hukum pertama termodinamika, terlebih dahulu kita pahami beberapa istilah, ya. Yang pertama adalah energi dalam, ya, energi dalam. Apa yang dimaksud dengan energi dalam? Energi dalam sesuai dengan namanya adalah energi yang terdapat di dalam sebuah sistem partikel, ya. Ketika tidak adanya pengaruh dari luar, ya. Jadi ketika tidak ada medan dari luar, ya, maka energi yang ada di dalam sistem itu kita namai energi dalam, ya. Jadi ketika energi daripada sebuah sistem ketika tidak adanya efek akibat dari ada yang menambahkan, ya, ketika tidak adanya efek daripada kapilaritas dan medan lain, ya, medan eksternal lain seperti medan listrik, medan magnet, maka ini adalah energi dalam. Nah, jadi oleh karena itu, seperti yang ada di slide ini, energi dalam, energi yang merupakan penjumlahan daripada energi kinetik, ya, dan energi potensial, ya, daripada sebuah sistem partikel, ya. Itulah energi dalam. Namun ada juga di beberapa buku, ya, menambahkan energi lain, ya, yaitu energi kimia. Jadi penjumlahan energi kinetik tambah energi potensial tambah energi kimia, ya. Oke. Energi dalam itu merupakan fungsi daripada keadaan, ya. Jadi energi dalam itu fungsi daripada keadaan dan merupakan besaran ekstensif, ya, besaran ekstensif. Secara umum besaran di dalam termodinamika itu kan ada dua, besaran ekstensif dan besaran intensif, ya. Jadi energi dalam itu adalah besaran ekstensif, di mana nilai besarnya atau nilainya itu bergantung kepada jumlah, ya, jumlah daripada materi yang ada di dalam satu keadaan, nah, gitu, ya. Jadi merupakan besaran ekstensif. Kemudian energi dalam itu merupakan fungsi keadaan, ya, merupakan fungsi keadaan. Jadi dia tidak bergantung kepada lintasan, ya, tidak bergantung kepada lintasan. Jadi dia hanya bergantung kepada keadaan awal dan keadaan akhir, ya. Jadi hanya bergantung kepada keadaan awal dan keadaan akhirnya. Jadi tidak bergantung kepada lintasan, sehingga kita katakan energi dalam ini merupakan fungsi daripada keadaan. Contoh paling sederhana biasanya untuk menggambarkan energi dalam itu adalah kasus daripada gas ideal, ya. Itu biasanya, di mana untuk kasus gas ideal, gasnya kan tidak berinteraksi. Karena gasnya tidak berinteraksi, maka komponen energi potensial
yang ini tidak ada, ya. Komponen energi potensialnya tidak ada, sehingga hanya tinggal energi kinetik saja, seperti yang kita sudah lihat sebelumnya, ya, pada pertemuan sebelumnya. Besarnya energi kinetik, misalnya untuk gas monoatomik itu kan 3/2 RT, ya, atau 3/2 KT gitu, ya. Jadi besarnya energi dalam untuk gas ideal itu hanya bergantung kepada temperatur, ya, hanya bergantung kepada temperatur, dan temperatur sendiri itu juga fungsi keadaan, ya, juga fungsi keadaan, ya, karena temperatur itu kan tidak bergantung kepada lintasan, dia hanya bergantung, ya, awal dan akhir saja, tidak bergantung kepada lintasan, ya. Jadi karena temperatur juga fungsi keadaan, energi dalam juga tadi fungsi keadaan. Oke. Oke, ini yang barusan kita singgung, ya. Untuk kasus gas ideal, di mana untuk kasus gas ideal, karena tidak ada interaksi antar molekul, ya, daripada sistem, maka kan komponen potensialnya kan hilang, ya. Jadi tinggal hanya energi kinetik. Nah, jadi kita tinggal masukkan persamaan energi kinetik yang sudah ada pada slide yang sebelumnya, di mana F ini adalah derajat kebebasan untuk monoatomik 3, diatomik 5, ya, poliatomik 6, ya. Maka dari sini kita bisa melihat hubungan, ya, hubungan antara energi dalam dengan temperatur. Untuk kasus ini kan untuk kasus gas ideal, ya. Kalau kasusnya tidak gas ideal, ya, walaupun lebih kompleks daripada gas ideal, namun energi dalam daripada sistem itu masih sebanding, masih proporsional, ya, dengan temperatur. Jadi kita masih bisa memantau perubahan energi dalam daripada sistem dengan mengamati apakah temperatur daripada sistem mengalami perubahan atau tidak, gitu, ya. Kalau misalnya temperaturnya meningkat, maka kita bisa menyimpulkan bahwa energi dalam daripada sistem juga meningkat, ya. Jadi walaupun untuk gas real atau tidak, gas selain gas ideal itu lebih kompleks, ya, karena tidak hanya bergantung kepada temperatur, namun hubungan antara energi dalam dan temperatur itu juga masih sangat kuat, sehingga kita bisa memantau perubahan energi dalam, ya, dengan memantau perubahan daripada temperatur. Oke. Jadi energi dalam itu energi yang ada di dalam sebuah sistem, ya. Kalau begitu, kapan energi dalam itu mengalami perubahan? Kalau ada energi yang masuk atau keluar sistem, ya. Ya, karena namanya kan energi dalam, energi yang ada di dalam sistem. Kapan energi itu dia akan berkurang atau bertambah, ya? Ya, kapan dia mengalami perubahan? Tentu ketika energi ada yang masuk atau keluar sistem, ya. Jadi ada dua hal, ya, yang menyebabkan perubahan daripada sistem, ya. Ada dua hal yang menyebabkan perubahan daripada sistem. Yang pertama adalah usaha, yang kedua adalah melalui kalor, ya. Jadi ada dua perubahan daripada sistem. Yang pertama adalah melalui usaha yang dilakukan pada atau oleh sistem, atau melalui kalor yang masuk atau keluar daripada sistem. Dan kalau sistem mengalami perubahan, berarti energi dalam daripada sistem juga mengalami perubahan, ya. Oke. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor
adalah energi, ya, energi yang mengalir, ya, atau energi yang berpindah antara sistem dan lingkungannya akibat daripada perbedaan temperatur, ya, yang melewati sebuah bidang batas, ya. Jadi kalau pemanasan itu tentu kalau Q-nya besar dari 0, ya. Kalau dia pendinginan Q-nya kecil dari 0, atau Q-nya keluar daripada sistem, ya. Sedangkan pemanasan tentu kalau Q-nya itu masuk ke dalam sistem, ya. Ini berkaitan dengan tanda. Kemudian usaha, ya. Usaha ini adalah bentuk lain daripada transfer energi melalui bidang batas. Jadi keduanya sama-sama energi, cuman ada perbedaan. Kalau kalor, ya, kalau kalor itu masuk dan keluar daripada sistem, energi itu masuk dan keluar daripada sistem, itu terjadi secara spontan, ya. Itu terjadi secara spontan. Kalau usaha itu dilakukan, ya. Jadi dia tidak terjadi secara spontan, tapi dilakukan, ya, dilakukan pada atau oleh sistem, ya. Itu yang dimaksud dengan usaha. Jadi oleh karena itu dari sini kita bisa melihat definisi daripada kalor dan usaha, bahwa kalor dan usaha ini dia merupakan sesuatu yang transit, ya, sesuatu yang transit. Dia tidak ada di dalam, ya. Jadi dia tidak ada di dalam sistem, tapi dia transit, ya. Jadi dia tidak tersimpan. Jadi kita tidak bisa mengatakan kalor yang tersimpan di dalam, usaha yang tersimpan di dalam. Kita tidak bisa mengatakan itu, ya. Kita tidak bisa mengatakan itu. Tapi yang bisa kita katakan adalah besarnya kalor yang masuk atau keluar sistem, atau usaha yang dilakukan oleh sistem, atau yang diterima oleh sistem, yang dilakukan pada sistem atau oleh sistem, ya. Jadi ini mohon kita pahami, ya, bahwa kalor dan usaha ini adalah sesuatu yang transit, dia tidak ada di dalam, ya. Jadi yang benar pernyataannya adalah kalor yang masuk atau keluar sistem, atau usaha yang dilakukan oleh atau pada sistem, bukan kalor dan usaha yang ada di dalam sebuah sistem. Kemudian untuk transfer kalor sendiri ada 3 kemungkinan, ya, melalui konduksi, melalui konveksi, dan melalui radiasi, ya. Ini terkait dengan ini sudah dijelaskan ketika mempelajari fisika dasar, ya, tidak kita ulang lagi. Baik. Jadi energi dalam adalah energi yang ada di dalam sistem. Energi dalam itu mengalami perubahan kalau ada kalor yang masuk atau keluar daripada sistem dan usaha yang dilakukan pada atau oleh sistem. Ya, jadi 2 ini kemungkinan perubahan energi dalam. Nah, inilah yang kemudian, ya, menjadi sebuah persamaan yang kita lihat di slide ini seperti ini, ya, yang kita lihat di sini, di mana delta U perubahan energi dalam sama dengan Q ditambah dengan W, ya, Q ditambah dengan W, ya. Jadi yang energi yang bisa masuk, ya, dan keluar daripada sistem itu di sini yang komponen sebelah kanan ini, yaitu Q dan W, ya. Jadi melalui itu energi bisa mengalir masuk ke dalam sistem. Jadi kalau Q dan W ini menyebabkan kenaikan daripada energi dalam, ya, menyebabkan kenaikan daripada energi dalam, berarti Q dan W-nya bertanda positif, ya. Q dan W-nya bertanda positif, itu, ya.
Jadi kalau delta U-nya meningkat, berarti Q dan W-nya kan positif. Jadi misalnya kalor masuk ke dalam sistem, delta U-nya nambah atau berkurang, ya tentu bertambah. Nah, berarti kalau masuk ke dalam sistem, Q-nya tandanya positif. Usaha dilakukan pada sistem. Ya, jadi usahanya dilakukan pada sistem. Itu kan memberikan energi kan kepada sistem. Nah, berarti W-nya juga positif. Lalu sistem melakukan usaha. Jadi misalnya pada kasus pemuaian. Pada kasus pemuaian itu kan sistem melakukan usaha. Dia mendorong, misalnya ada piston, ya. Misalnya ada piston. Maka gas yang ada di dalam piston dia kan mendorong piston, ya. Berarti kan gasnya melakukan usaha kan. Menggunakan energi atau tidak? Ya. Pasti menggunakan energi kan, sehingga energi dalamnya berkurang. Maka untuk kondisi itu W-nya negatif. Ya, ini terkait dengan tanda. Kemudian yang harus kita ingat juga, untuk sebuah proses siklik, ya, proses yang berulang dari titik itu ke titik itu lagi, ya, maka tidak ada perubahan energi dalam. Ya, tidak ada perubahan energi dalam. Seperti yang tadi disebutkan, bahwa energi dalam itu fungsi keadaan. Jadi dia hanya bergantung keadaan awal dan akhir. Jadi kalau awalnya di situ, akhirnya di situ lagi, berarti delta U-nya sama dengan 0, ya, sama dengan 0. Oke. Jadi ini yang mesti kita pahami. Kemudian mesin-mesin yang melanggar hukum termodinamika itu biasanya kita sebut dengan perpetual motion machine atau mesin-mesin yang bergerak abadi, ya. Dan kalau dia melanggar hukum pertama termodinamika, maka kita sebut mesin bergerak abadi atau perpetual motion machine tipe pertama. Dan mesin-mesin ini tidak ada, ya. Mesin-mesin ini tidak ada. Baik, ya. Kita hubungkan dengan proses kuasi statik, ya. Jadi ketika kita berbicara tentang usaha, ya, ketika kita berbicara tentang usaha tadi pada slide yang sebelumnya, jadi usaha itu sebetulnya sudah kita kenal ketika kita mempelajari mekanika, di mana usaha itu sering dihubungkan dengan gaya. Apa tandanya kita sudah melakukan usaha? Ya, tandanya kita sudah melakukan usaha adalah adanya perubahan posisi. Itu tandanya, ya. Tanda adanya usaha yang sudah dilakukan pada sistem, ya. Adanya perubahan posisi, ya. Adanya perubahan posisi. Sehingga pada mekanika kita sudah mengenal usaha sama dengan F gaya dikali dengan besarnya perubahan posisi. Ya, gaya dikali dengan besarnya perubahan posisi, atau F dikali dengan dx, ya, dikali dengan dx. Jadi tadi saya sebutkan di awal, ada dua kemungkinan perubahan daripada sistem itu. Yang pertama akibat kalor, yang kedua akibat usaha. Bagaimana membedakan apakah sistem ini apakah sistem itu mengalami perubahan akibat kalor atau usaha? Lihat saja, kalau pada sistem itu ada perubahan posisi daripada sistem, ya, berarti itu sistem mengalami perubahan akibat usaha. Ya. Tapi kalau misalnya sistemnya mengalami perubahan, tidak ada parameter atau variabel daripada sistem mengalami perubahan. Misalnya temperatur mengalami perubahan, tapi bagian daripada sistem itu tidak ada yang mengalami perubahan posisi sama sekali. Berarti itu perubahannya disebabkan oleh kalor, ya, disebabkan oleh kalor. Jadi kalau tidak ada dx ini, ya, tidak ada dx ini, berarti bukan usaha yang menyebabkan temperatur naik, berarti kalor yang menyebabkannya naik. Tapi kalau ada dx ini yang mengalami perubahan pada sistem, berarti temperatur daripada sistem kalau mengalami kenaikan itu disebabkan oleh usaha. Ya.
Contohnya misalnya gitu ya. Contohnya kita mengaduk-aduk air, ya kita mengaduk-aduk air. Kalau kita mengaduk-aduk air lalu temperaturnya naik, berarti temperatur naik itu akibat apa? Akibat usaha kan? Karena kan mengaduk-aduk itu kan perubahan posisi, ya. Tapi kalau misalnya kita punya air ya, eh, temperaturnya naik dan kita tidak melakukan apa-apa ya, tidak, maksudnya kita tidak melihat ada bagian daripada sistem ini yang mengalami pergerakan sama sekali, berarti tidak ada perubahan sistem. Berarti temperatur naik itu besar kemungkinan itu disebabkan oleh apa? Oleh kalor, ya. Berarti ada kalor yang masuk kepada sistem sehingga menyebabkan temperaturnya naik. Oke, ya. Kembali ke sini. Jadi di dalam termodinamika, kalau di dalam mekanika tadi kita biasanya familiar menggunakan persamaan usaha W sama dengan F dikali dengan dx. Di dalam termodinamika kita lebih tertarik ya dengan menggunakan besaran tekanan ya dan volume ya. Jadi oleh karena itu gaya kemudian dihubungkan dengan tekanan, di mana gaya sama dengan tekanan dikali dengan luas ya, tekanan dikali dengan luas. Dan ini sering digambarkan kasus gas yang berada di dalam silinder di mana ada piston ya, di mana luasnya adalah luas piston ini ya. Jadi besarnya gaya pada bagian ini itu sama dengan tekanan dikali dengan luas ya. Ini kalau kita urai lagi ya, di mana A dikali dengan dx, A dikali dengan dx ini adalah perubahan volume ya, perubahan volume. Untuk kasus ini kan volumenya mengecil ya, maka tandanya di sini min P ya, min P dP ya, ini kan menjadi dP sehingga di sini min P dP. Ini persamaan dasar daripada usaha. Lalu hal yang harus kita pahami untuk kasus termodinamika, perubahan yang ada ini ya, perubahan yang ada ini dia harus infinitesimal atau kecil ya nilainya, dan prosesnya harus terjadi secara kuasi statik. Ya, jadi proses yang terjadi itu haruslah secara kuasi statik ya. Jadi prosesnya harus terjadi dengan lambat ya. Jadi proses perubahan posisi itu ya harus terjadi secara lambat sehingga ada waktu ya daripada gas untuk mengalami kesetimbangan. Jadi prosesnya harus lambat ya. Jadi tidak bisa prosesnya cepat gitu ya. Jadi proses yang terjadi. Jadi perubahan ini prosesnya harusnya lambat. Jadi sufficiently slow proses. Jadi cukup lambat prosesnya sehingga antara apa namanya ya, sehingga perubahan keadaan daripada satu tahap ke tahap lain itu bisa kita anggap sebagai sebuah keadaan setimbang gitu ya. Itu yang kita sebut dia dengan proses kuasi statik gitu. Ada banyak proses kuasi statik yang sudah kita kenal, yaitu pada tekanan konstan, pada volume konstan ya, pada temperatur konstan, dan pada proses adiabatik gitu ya. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan proses kuasi statik. Jadi prosesnya lambat. Prosesnya lambat ya, jadi kan misalnya dia dari satu lintasan ke lintasan berikutnya gitu ya. Dari satu titik ke titik berikutnya. Dan prosesnya ini lambat. Jadi ini kalau kita potong-potong menjadi bagian-bagian kecil-kecil, maka setiap tahapan itu karena lambat prosesnya bisa kita anggap mereka setimbang. Gitu ya, keadaannya setimbang. Jadi kalau misalnya kita punya piston seperti ini kalau kita dorong dengan cepat, prosesnya tidak kuasi statik. Jadi perubahan posisi ini ketika kita mendorong piston ini, maka prosesnya harus lambat ya, prosesnya harus lambat sehingga ada waktu daripada gas itu untuk mengalami kesetimbangan ya. Baik. Jadi ini persamaan daripada usaha
ya. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk integral, ya integral sama dengan seperti ini persamaan kita, di mana untuk tanda, jadi kalau volumenya menurun, ya kalau volumenya menurun, dV-nya kan negatif, ya dV-nya negatif berarti usahanya positif, ya usahanya positif. Jadi kalau kita tekan, usahanya positif. Jadi lingkungan yang melakukan usaha kepada gas kan. Jadi gasnya kan mengalami peningkatan energi dalam, ya sehingga usahanya positif. Jadi kalau sebaliknya tentu usahanya negatif, ya. Jadi kalau memuai, maka gas yang di dalam yang mendorong piston. Karena dia menggunakan energi, berarti energinya kan berkurang, ya. Maka di sini usahanya negatif, ya. Jadi kalau kita masukkan ke dalam persamaan hukum pertama termodinamika yang tadi sudah kita jelaskan, maka persamaan daripada hukum pertama dapat kita tulis seperti ini, ya du sama dengan Q dikurang P dP. Oke, jadi energi dalam itu adalah fungsi keadaan. Kalau usaha dan kalor, mereka bukan fungsi keadaan, ya. Jadi mereka tidak hanya bergantung kepada posisi awal dan posisi akhir, ya, usaha dan kalornya, tapi juga bergantung kepada keadaan di antara keduanya. Jadi oleh karena itu dia tidak merupakan fungsi keadaan, ya. Jadi W dan Q itu tidak fungsi keadaan. Oke. Ini sebetulnya sudah kita pahami juga atau diperkenalkan juga ya ketika mempelajari mekanika berkaitan dengan gerak sebetulnya. Ya berkaitan khususnya tentang gaya konservatif dan gaya non konservatif ya. Jadi kalau yang fungsi keadaan ini ya mirip ya konsepnya dengan itu ya sebetulnya. Baik ya. Jadi ini mohon diingat bahwa untuk usaha dan kalor mereka bukan fungsi keadaan. Jadi tidak hanya bergantung kepada kondisi awal dan kondisi akhir, tapi juga bergantung daripada keadaan ya di antara keduanya, gitu ya. Oke. Kemudian karena W dan Q itu tidak fungsi keadaan ya, maka biasanya untuk perubahannya, untuk membedakan ya, biasanya sering ya ditulis ya dalam bentuk delta seperti ini ya, tidak ditulis dalam bentuk D ya, tapi ditulis dalam bentuk notasi delta yang seperti ini ya biasanya untuk apa namanya penyimbolan ya, sehingga di situ kita bisa membedakan bahwa ini mereka tidak fungsi keadaan ya. Sedangkan untuk energi dalam karena dia merupakan fungsi keadaan biasanya ditulis dengan D saja seperti ini ya. Itu biasanya ya untuk membedakan. Ini diberi contoh untuk kasus diferensial eksak. Ya nanti akan kita singgung berkaitan dengan ini pada bagian lain daripada pembahasan fisika termal ini. Oke, ini ada contoh ya. Jadi ada beberapa proses kuasi statik di sini. Jadi dari A ke B, ini dari A ke B. A ke B dia isotermal prosesnya. Kalau prosesnya isotermal A ke B, ya isotermal, kita bisa lihat dari tabel. Jadi kalornya Q-nya ini
Ini isotermal, prosesnya dari A ke B, ya. A ke B isotermal berarti temperaturnya konstan ya. Temperaturnya konstan. Kalau temperaturnya konstan, ingat tadi ya bahwa energi dalam itu untuk gas ideal ini kan gas ideal ya. Untuk gas ideal dia hanya bergantung kepada temperatur. Kalau temperaturnya tidak berubah berarti energi dalamnya tidak berubah kan. Berarti kalau kita lihat dari tabel delta U-nya sama dengan 0 ya. Delta U-nya sama dengan 0. Kemudian kalau kita lihat dari sini dari A ke B, perhatikan volume satunya di sini, volume 2-nya di sini. Berarti volumenya kan mengalami volumenya bertambah atau meningkat. Kalau untuk volumenya bertambah, berarti kan terjadi pemuaian ya atau pengembangan. Kalau terjadi pengembangan, berarti gas kita mengalami memberikan usaha kepada lingkungan. Energi dalamnya berkurang. Jadi energi dalamnya tetap ya karena T-nya di sini konstan nih. Jadi kalau kita lihat dari sini, gas melakukan usaha kan kepada lingkungan, ya. Gas melakukan usaha kepada lingkungan karena volumenya bertambah. Berarti tanda W-nya negatif, ya. W-nya bertanda negatif karena dia yang melakukan usaha, dia yang memberikan usaha, ya. Dia yang memberikan usaha. Kemudian Q-nya, kalau W-nya negatif, lalu Q-nya berarti kan positif karena di sini dia 0 kan ya. Jadi kalau isotermal, kalau terjadi pemuaian secara isotermal maka delta U-nya 0, Q-nya positif, W-nya negatif. Sekarang dari B ke C isobar ya, dari B ke C ini pada tekanan yang konstan. Kalau tekanannya konstan B ke C itu pada tekanan konstan. Kalau tekanannya konstan, kita lihat dari sini ya, tekanannya konstan, tapi terjadi pemempatan kan dari sini ke sini ya. Ya, dari sini ya. Jadi volumenya mengecil ya. Volumenya mengecil ya. Volumenya mengecil ya. Jadi kalau kita perhatikan volumenya terjadi pengecilan volume. Kalau volumenya mengecil berarti usaha diberikan pada sistem ya. Jadi sistem menerima usaha ya. Berarti W-nya positif ya. W-nya positif. Kemudian Q-nya negatif dan delta U-nya negatif. Kemudian yang proses berikutnya dari C ke A ini prosesnya isokorik ya. Isokorik di mana volumenya tetap ya, volumenya tetap. Nah, ingat tadi ya, kalau volumenya tetap berarti tidak ada perubahan posisi. Kalau tidak ada perubahan posisi berarti usahanya 0. Ya, maka di sini usahanya 0 ya, usahanya 0. Kemudian tekanannya meningkat. Ya, tekanannya meningkat. Ya, kalau tekanannya meningkat ya, maka kalornya ya, kalornya naik ya, kalornya naik itu. Dan delta U-nya juga otomatis naik ya. Ini tabel ya, tapi ini bisa kita buktikan. Ini kan baru dari tabel nih. Apakah ini betul misalnya gitu ya, tabel ini bisa kita buktikan ya dari menggunakan persamaan-persamaan yang ada ya dari slide sebelumnya. Oke, jadi kita bisa menggunakan persamaan-persamaan yang kita sudah kenal sebelumnya. Ini persamaan energi dalam, kemudian persamaan gas ideal. Oke, jadi untuk isokorik ya, ini kan untuk isokorik. Jadi tadi sudah diperkenalkan di awal persamaan daripada usaha sama dengan integral min PdP ya. Kita sudah kenal tadi. Ya, ini kan persamaan dasarnya ya. Nah, kita menggunakan persamaan ini. Min integral PdP ya. Min integral PdP. Ini tolong diingat, min integral PdP. Sekarang P-nya konstan, berarti dP-nya 0 kan? Maka usaha kita sama dengan 0. Jadi DU sama dengan dQ
Mana tadi? Ini ya. DU sama dengan Q ditambah W kan. DU sama dengan Q ditambah W. Sekarang W-nya sama dengan 0. Berarti DU sama dengan Q. Ya. Di mana DU, dia kasih dial kan. 3/2 NK delta T. Ya. 3/2 NK delta T. Dan ini besar dari 0, ya, besar dari 0. Ini bisa kita dapatkan dari sini ya. T2-nya kan lebih tinggi ya dibandingkan T1, berarti kan Q-nya besar dari 0. Maka oleh karena itu tadi yang untuk tabel isokorik ya, untuk tabel isokorik, maka Q dan delta U-nya itu positif ya, dan W-nya sama dengan 0 ya. Jadi hal yang sama ini bisa kita lakukan ya pembuktiannya untuk kasus isobarik ya, pada tekanan konstan, kemudian pada kasus isotermal ya. Kasus isotermal, kalau kasus isotermal tadi kita sudah sebutkan bahwa karena dia hanya bergantung kepada T, maka DU-nya sama dengan 0 ya, DU-nya sama dengan 0. Kemudian kita gunakan persamaan usaha min integral P dP, di mana P ini kita ambil dari persamaan gas ideal ya, PP NKT. PP NKT, lalu berarti P-nya kan NKT per volume. NKT-nya keluar karena T-nya konstan, sehingga tinggal dP per V. Ini kalau kita integralkan, dapat kita min NKT ln P2 per V1, atau kalau ini kita hilangkan tanda minnya, NKT ln P1 per P2 ya. Ini kalau untuk kasus isotermal. Oke. Jadi kalau W-nya positif ya, seperti yang dilihat di sini, W-nya positif jika volume mula-mulanya lebih besar dari volume akhir, berarti terjadi proses pemampatan ya. Jadi kalau volume mula-mulanya lebih besar daripada volume akhir, maka ini kan nilainya positif nih, berarti terjadi pemampatan. Kalau sebaliknya berarti terjadi pemuaian gitu ya. Oke. Kemudian proses kuasitatik yang lain yang sering kita kenal ini adalah proses adiabatik, di mana secara termal sistem kita terisolasi ya. Kalau adiabatik itu prosesnya tidak ada kalor yang masuk dan keluar daripada sistem ya. Jadi Q-nya di sini sama dengan 0 ya. Untuk menurunkan kasus ya adiabatik ini sebetulnya bisa kita turunkan secara sederhana ya, menggunakan persamaan-persamaan yang sudah kita ketahui sebelumnya. Yang mungkin perlu kita lihat dari halaman pertama ini ya. Jadi dari diagram ini ya, kalau kita perhatikan untuk kasus adiabatik ini kurvanya itu lebih tajam ya dibandingkan dengan isotermal. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, ini kan kurva isotermal. Yang ini ya, yang dua ini kan kurva isotermal. Jadi delta U itu kan sama dengan Q ditambah dengan W. Sekarang karena dia isotermal, Q-nya kan sama dengan 0. Berarti delta U kita sama dengan W ya. Delta U kita sama dengan W. Jadi besarnya usaha sama dengan delta U. Di mana delta U
itu sama dengan F per 2 NKT, ya. F per 2 NKT. Jadi delta U kita itu sebanding, ya, delta U kita sebanding dengan T, kan. Sebanding dengan T. Jadi kalau T-nya naik, maka delta U-nya naik, ya. Jadi dari sini bisa kita lihat, ya, untuk proses adiabatik, ya. Jadi dari sini terlihat bahwa proses adiabatik itu menghubungkan, ya, temperatur rendah daripada satu kasus isotermal dengan temperatur tinggi pada lintasan isotermal berikutnya. Ya, jadi ini isotermal pertama. Jadi adiabatik di sini. Kemudian menghubungkan titik yang kedua, yang mana titik kedua ini berada pada isotermal yang kedua, gitu, ya. Nih. Oke. Jadi proses penurunannya ini bisa kita ikuti, ya, di mana U seperti ini persamaan kita, kemudian DU otomatis menjadi DT seperti ini, di mana tadi DU sama dengan W, di mana W min PdP, lalu kita bisa masukkan ke dalam atau kita sederhanakan persamaan ini, sehingga bisa kita dapatkan persamaan daripada persamaan untuk proses kuasistatik adiabatik seperti yang dilihat pada slide ini. Atau bentuk lainnya, bentuk lain daripada persamaan ini adalah yang biasanya kita kenal juga. Bentuk lain daripada persamaan adiabatik ini adalah VF TF, ya. VF TF derajat kebebasan, VF TF derajat kebebasan berdua sama dengan konstan, ya. Itu juga bisa kita turunkan dari cara yang sama dengan ini, ya. Jadi terserah, ya, kita mau menurunkan dari mana. Intinya kita akan mendapatkan hasil yang sama, ya, untuk persamaan adiabatik ini. Oke, ini kesimpulannya untuk proses kuasistatik yang ada untuk isobarik, isokorik, isotermal. Jadi kalau prosesnya adiabatik, maka delta U tadi sama dengan W. Ini persamaan kita, di mana Q-nya sama dengan 0, W-nya sama dengan delta U. Lalu persamaan gas idealnya seperti ini, ya. Atau bisa saja dalam bentuk lain seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Oke, ini contoh penggunaan, contoh soalnya. Nah, ini yang Bapak sebut tadi, ya, bentuk lainnya. Ini juga bisa kita turunkan dengan cara yang sama, menggunakan tahapan yang ada di sini. Oke, ini contoh soal. Ini sudah cukup jelas contoh soalnya. Kemudian tadi udah disinggung sebetulnya, ya, bahwa syaratnya adalah prosesnya harus kuasistatik, ya. Nanti kita akan mengenal, ya, proses lain yang yang tidak kuasistatik, ya, yaitu proses pemuaian bebas. Dan untuk kasus ini, maka untuk kasus ini, maka apa yang tadi kita jelaskan tidak memenuhi, ya, tidak memenuhi hal tersebut, karena prosesnya berlangsung dengan cepat. Jadi ini kan sederhananya begini, ya. Jadi kalau kita memiliki dua ruangan seperti ini, lalu di sini ada batas, ya, bidang batas. Lalu kalau kita tarik ini dengan cepat, maka kan ingin terjadi kan percampuran dengan besar, dengan sangat cepat, ya, tidak lagi spontan, kan, tidak lagi spontan, ya. Jadi ini kasusnya kita sebut dengan muai bebas, ya, muai bebas. Jadi proses yang adiabatik
Kuasistatik tadi seperti yang kita sebutkan di persamaan sebelumnya, ini hanya berlaku untuk proses yang kuasi equilibrium ya, kuasistatik equilibrium ya. Tidak berlaku dia pada kasus muai bebas seperti ini. Baik, sekarang kita lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Tadi kita sudah mengenal istilah energi dalam ya, istilah energi dalam. Kemudian tadi kita sebutkan bahwa energi dalam adalah penjumlahan daripada energi-energi yang ada di dalam sistem. Kemudian ada lagi istilah yang berkaitan dengan energi, yaitu berkaitan dengan entalpi, ya, berkaitan dengan entalpi. Jadi pada tekanan konstan, ya, pada tekanan konstan, persamaan energi atau persamaan kekal energi kita atau persamaan termodinamika kita kan bisa menulisnya tadi dalam bentuk seperti ini. Jadi Q dikurang P delta P, ya. Jadi kalau misalnya ya, P-nya itu jadi tekanannya konstan, kemudian volumenya juga konstan gitu ya, maka akan ada satu besaran lagi ya, yang kita sebut dengan entalpi ya, yang kita sebut dia dengan entalpi. Jadi entalpi itu adalah ya total energi ya, total energi. Jadi energi dalam ditambah dengan usaha ya, perkalian antara tekanan dikali dengan volume. Itu yang kita sebut dengan istilah entalpi. Entalpi ini berbeda dengan kalor ya, berbeda dengan kalor dan berbeda dengan usaha. Kalau kalor dan usaha mereka tadi bukan fungsi keadaan. Kalau entalpi mereka fungsi keadaan. Jadi mereka tidak bergantung kepada lintasan. Kalau entalpi itu energi total ya. Jadi energi dalam bukan energi total ya. Energi dalam penjumlahan energi yang ada di dalam di dalamnya. Jadi bukan energi total. Kalau entalpi ini adalah energi total ya, energi total. Jadi itu perbedaannya antara entalpi dengan kalor. Kalau kalor itu energi yang ditransfer akibat perbedaan temperatur. Itu adalah kalor. Kalau entalpi itu adalah energi totalnya. Jadi contohnya begini ya. Contohnya begini. Kalau misalnya andaikanlah kita bisa membuat sesuatu dengan mengatakan misalnya ingin membuat misalnya sebuah boneka misalnya. Energi untuk membuat boneka itu kira-kira ya, kalau kita gambarkan itu misalnya U ya, energinya ya. Namun ketika boneka ini ingin kita letakkan di dalam sebuah lingkungan, maka di dalam lingkungan itu kan sudah ada juga molekul udara kan di sana. Dan untuk meletakkan itu kita perlu memindahkan molekul udara itu sehingga kita punya tempat daripada boneka yang kita bikin. Ya. Maka besarnya usaha itu adalah tekanan dikali dengan volume. Ya. Jadi itulah yang total daripada energi itu untuk membuat boneka tadi ditambah dengan usaha yang kita butuhkan untuk memindahkan ya segala sesuatu yang menghuni tempat yang akan kita huni itu. Ya. Itulah yang disebut ya dengan entalpi. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini ya, entalpi tidak sama dengan energi dalam. Jadi dari gambar ini entalpi itu lebih besar ya. Entalpi itu lebih besar nilainya dibandingkan lebih besar nilainya dibandingkan dengan energi dalam ya.
Nah, jadi itu kira-kira. Kemudian apakah mungkin ya, misalnya entalpi sama nilainya dengan entalpi itu sama nilainya dengan Q? Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan. Misalnya pada kasus tekanan konstan misalnya gitu ya. Jadi kan H itu kan sama dengan U ditambah dengan PP. Kemudian atau DH sama dengan DU ditambah D PDP tentunya ini ya dari sini. Jadi kan DU sama dengan DH sama dengan DU D dalam kurung PDP ya. Ini kan bisa diurai ya. PDP bisa kita urai PDV ditambah VDP ya, bisa kita urai. Jadi kalau DU ditambah tekanan dikali D volume atau PdV itu kan sama dengan dQ ya. Oleh karena itu kita memiliki persamaan akan memiliki persamaan DH sama dengan dQ ditambah VdP ya. Kita tentu akan memiliki persamaan itu. Kalau tekanannya konstan, D tekanan, tidak ada perubahan tekanan ya, dP-nya kan sama dengan 0. Maka pada saat itu mungkin DH-nya sama dengan dQ kan? Ya. Jadi itu sangat mungkin ya. Itu sangat mungkin pada kasus tekanan konstan atau yang kita sebut dengan isobarik. Jadi Q sama dengan delta H nih di sini ya. Q sama dengan delta H. Ya, itu sangat mungkin sekali. Lalu jadi DH sama dengan dQ. Kalau kita kali dengan 1 per dt, ya kalau kita kali dia dengan 1 per dt, jadi DH per dt, dQ sama dengan dQ per dt. Dan tekanan konstan dQ per dt pada tekanan konstan itu sama dengan kapasitas kalor, ya, sama dengan kapasitas kalor, ya, yang akan kita kenal di sini, ya, sama dengan kapasitas kalor pada tekanan konstan. Baik ya, jadi oleh karena itu H itu fungsi keadaan, jadi tidak bergantung kepada lintasan. Ini bisa dibuktikan untuk kasus isokorik dan isobarik yang tadi sudah kita sebutkan, di mana Q sama dengan delta H dan Q sama dengan delta U ya. Q sama dengan delta U untuk kasus isokorik ya, untuk kasus isokorik. Oke. Lalu kalau untuk gas ideal besarnya entalpi bisa kita masukkan seluruh persamaan gas ideal yang sudah kita ketahui, di mana U sama dengan F per 2 NKT, PP sama dengan NKT, jadi ini sama dengan F per 2 ditambah 1 NKBT ya. Kemudian untuk kapasitas kalor ya. Jadi tadi DH sama dengan dQ ya. Jadi kalau dikali 1 per dt, maka dQ per dt sama dengan pada tekanan konstan itu sama dengan kapasitas kalor. Apa yang dimaksud dengan kapasitas kalor daripada sistem? Kapasitas kalor daripada sistem adalah jumlah energi yang dibutuhkan ya, jumlah energi yang dibutuhkan atau jumlah kalor yang dibutuhkan ya, jumlah energi yang dibutuhkan untuk memanaskan ya, untuk memanaskan untuk memanaskan sebuah sistem ya, atau untuk menaikkan temperatur dalam satu temperatur tertentu daripada sistem ya. Itu yang kita sebut dia dengan kapasitas kalor ya. Mungkin lebih tepatnya kapasitas energi ya. Itu lebih tepat ya. Karena kalor sendiri seperti tadi tidak bisa kita sebutkan kalor itu ada di dalam atau ada di luar sistem, tapi hanya bisa disebutkan dia bisa masuk atau keluar daripada sistem. Jadi oleh karena itu istilah kapasitas kalor mungkin lebih pas itu disebut dia dengan kapasitas energi. Dan karena kalor itu bukan fungsi keadaan, maka kapasitas kalor juga tidak fungsi keadaan ya. Dan untuk kapasitas kalor sendiri, ini berarti dari definisi ini semakin besar bendanya, semakin besar kapasitas kalornya ya. Jadi oleh karena itu sering dirubah ya dari besaran
ekstensif ini menjadi besaran intensif dengan membaginya dengan massa, sehingga yang dinamai kemudian dengan kapasitas skalor jenis yang dinormalisasi dengan M di sini. Jadi C itu sama dengan kapasitas skalor dibagi dengan M. Ya. Kemudian C sama dengan Q per delta T. Ya. Delta Q itu kan sama dengan, tadi kita sudah lihat sebelumnya, delta Q itu sama dengan delta U dikurang dengan W. Ya. Jadi oleh karena itu perubahan daripada kapasitas skalor, kalau demikian bisa terjadi disebabkan oleh ada usaha yang dilakukan, bergantung kepada apakah ada usaha yang dilakukan oleh sistem atau adakah sistem menerima usaha, ya. Karena delta Q kan delta U dikurang W kan. Jadi oleh karena itu kapasitas skalor ini dia akan ditentukan apakah sistem itu mengalami usaha atau melakukan usaha, ya, atau tidak, gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak dia melakukan usaha, misalnya pada kasus kalau sistem tidak melakukan usaha berarti itu kan volumenya konstan, ya. Jadi kalau dia tidak melakukan usaha, ya. Jadi kalau tidak ada usaha yang dilakukan, berarti yang komponen ini menjadi 0. Berarti C sama dengan DU per dt. Jadi oleh karena itu besarnya kapasitas skalor pada volume konstan ditulis dalam bentuk seperti ini. Jadi DU per dt kan. Cuman dia pada volume konstan. Berarti kan dia ada lebih dari satu variabel nih, sehingga di sini ditulis diferensialnya parsial, ya, dou U per dou T volume konstan. Kemudian pada tekanan konstan, kapasitas skalor pada tekanan konstan, tadi seperti yang di awal saya sebutkan ketika menyinggung entalpi. Jadi dH kan sama dengan dq pada tekanan konstan. Jadi kalau kita kali super dt, maka dH per dt sama dengan dq per dt, ya. Dan itu sama dengan kapasitas skalor pada tekanan konstan, ya. Baik, kita sudah memiliki U, F per 2 NKTB, H tadi kita udah punya juga, ya. Maka kita tinggal masukkan ke dalam persamaan ini, maka kita bisa mendapatkan nilai daripada kapasitas skalor untuk volume konstan dan untuk tekanan konstan, ya. Seperti ini, di mana untuk kasus monoatomik F-nya adalah 3, maka kita memiliki persamaan CV 3/2 R dan 5/2 R seperti ini, ya. Di mana nilai daripada kapasitas skalor pada tekanan konstan itu besar, ya. Lebih besar daripada CP itu sebesar 1R kan. Nah, ini kita lihat dari sini. Jadi karena tadi entalpi itu juga lebih besar daripada energi dalam, ya. Kalau kita lihat grafik sebelumnya, maka CV-nya, C pada tekanan konstan, ya, dia lebih besar daripada C pada volume konstan, karena C pada tekanan konstan merupakan gradien daripada entalpi terhadap T, sedangkan C pada volume konstan merupakan gradien U terhadap T, ya. Seperti yang dilihat pada gambar ini. Sehingga nilainya itu lebih besar, ya. Oke. Baik, ini contoh soalnya. Mungkin sedikit, ya, yang perlu dijelaskan di sini. Karena ketika T menuju 0, ya. Jadi kalau kita perhatikan dari persamaan ini, pada T menuju 0, itu derajat kebebasan itu juga
kalau kita singgung dengan istilah sebelumnya pada slide sebelumnya, derajat kebebasan kita itu tuh frozen out ya. Jadi derajat kebebasannya itu hampir tidak ada gitu ya. Boleh dikatakan tidak ada. Jadi oleh karena itu pada T menuju 0, pada temperatur yang sangat rendah, derajat kebebasannya 0, maka kapasitas kalor kita ya, ini untuk volume konstan ya. Kapasitas kalor kita itu nilainya ya, nilainya itu juga menuju 0 ya. Dan ini sebetulnya ini belum disinggung di sini ya. Jadi ini mungkin untuk kita pahami ya dari sini. Jadi karena CV F per 2 NKB, lalu pada T menuju 0, derajat kebebasan itu menuju 0 juga, maka nilai daripada kapasitas kalor pada volume konstan ya dari persamaan ini juga akan menuju 0 pada kondisi tersebut ya. Jadi demikian ya penjelasannya. Ini terkait dengan contoh soal ini. Ini bisa dicoba pahami sendiri. Nanti kita akan bahas pada kesempatan lain yang khusus untuk membahas soal-soal yang berkaitan dengan bab 1 dari buku yang kita gunakan. Baik, demikian barangkali penjelasan terkait dengan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan pada sesi diskusi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.